kasih kehadirannya pada siang hari ini. Dalam suasana bulan Ramadan ini, kita bersama-sama berkumpul untuk saling bersilaturahmi. Karena semakin banyak berjumpa, semakin memahami, semakin mengerti satu dengan yang lain dalam kebersamaan. Dalam bulan yang suci ini tentu amat baik bagi kita semuanya untuk saling membuka diri, saling mengenal, kemudian juga akhirnya saling memahami. Pada kesempatan ini, Uskupan Agung Jakarta kemudian diwakili dari Komisi Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan mengundang Bapak Ibu sekalian. Ada yang kelewatan karena ada dari tuan rumah sendiri, tentu umat dan perwakilan dari pemerintah setempat, dari para pengurus RT yang ada sekitar Gereja Kristus Raja ini juga selamat datang, terima kasih. Kemudian juga perwakilan dari kelurahan, apakah sudah ada yang itu? Belum ya? Untuk juga dari Polsek Tanah Abang yang kami, terima kasih Pak Polisi yang telah berkenan hadir untuk kebersamaan ini. Tentunya di dalam kebersamaan ini kita akan saling berbagi pengalaman dan kesan untuk kita semuanya berkaitan dengan kebersamaan kita ini. Dan menjelang nanti merayakan Hari Raya Idul Fitri, untuk kita membangun suasana untuk kebersamaan lebih baik lagi dengan terapnya kesuciannya yang tidak kita bangun, terutama menjelang tahun 2024 keberadaan kita bersama ini sebagai para tokoh agama, tokoh masyarakat. Lihat tadi ada kelewatan juga. Terima kasih para perwakilan majelis-majelis agama dari tingkat Provinsi DKI Jakarta, dari Kristen, Hindu, kemudian Konghucu juga, tentu juga dari Muslim sendiri. Terima kasih atas kehadirannya. Yang baru hadir ini Kiai Sulaiman Rohimid. Silahkan, selamat datang. Okay. Dan demikian apa yang tidak kami sampaikan dan kami mohonkan kepada Bapak Ibu semuanya nanti bersama dengan Prof. Didi, kemudian juga dengan Bapak Uskup untuk berbincang-bincang agar suasana terutama di wilayah ibu kota dan sekitarnya ini semakin tentram, damai menjelang situasi 2024. Para tokoh agama ini menyumbangkan gagasan pikiran dan pada akhirnya mengajak seluruh umat dan kita semuanya membangun suasana yang lebih toleran, tentu agar damai, ada kebersamaan dan suasana yang aman, membantu pemerintah untuk menyelenggarakan pesta demokrasi yang nanti semoga berjalan dengan lancar, dan juga bantu kita semuanya agar semuanya menjadi tentram dan damai. Maka sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian semuanya, dan semoga dalam waktu yang tidak panjang, karena tentu Bapak Ibu terutama yang beragama Muslim nanti akan dihadirkan ibadah tarawih dan seterusnya. Oh ya, satu yang juga kelupaan untuk disebutkan, selamat datang dari teman-teman penghayat kepercayaan. Kiranya bagi kita semuanya pada sore hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kami sekalian mengucapkan terima kasih, selamat berbincang-bincang, dan tentunya nanti kita menghasilkan suasana perasaan kita yang dibawa pulang dengan damai, menyambut lebaran juga dengan damai dan sukacita. Yang mau pulang kampung, yang pulang kampung, yang masih ada di ibu kota,
ya bersama-sama tetap ibu kota, dan mari kita bersama-sama menyongsong ke depan, terutama situasi kebersamaan kita untuk 2024 ini, kita sumbangkan suasana tentram dan damai kebersamaan bagi masyarakat dan bangsa kita. Semoga ini berkenan bagi Bapak Ibu sekalian, dan apabila penerimaan Bapak Ibu dari sekalian kurang berkenan, mohon dimaafkan karena kami hanya seadanya. Biasanya di aula katedral tapi sedang dibongkar untuk dibangun dari pemerintah, karena dulu sebagai tempat kongres pertama, hari pertama untuk Sumpah Pemuda, sekarang pemerintah sedang akan membangun untuk dijadikan museum dan lain sebagainya. Maka dipindahkan di paroki atau di gereja ini, karena sekarang saya dari Kelapa Gading oleh Bapak Uskup ditugaskan di tempat ini. Lagi terima kasih, selamat siang, selamat untuk gagasan, untuk berbagi pengalaman untuk kita semuanya, dan kita pasti dalam lindungan dan berkat Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gazi. Demikian sambutan selamat datang dari Romo Antonius Suyadi. Beliau adalah Ketua HAHK KAJ yang adalah bos saya itu sebenarnya, karena beliau yang mengutus saya untuk menjadi wakil di FKUD Jakarta Selatan. Baik, kita akan mulai dialog Ramadan tokoh agama kali ini, dan akan dipandu dengan yang cantik juga, itu Mbak Cecilia Betsy Ruling, SENM. Mari kita sambut Mbak Betsy. Ini tokoh populernya namanya Betsy. Silakan Mbak Betsy. Terima kasih Mbak Nini untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk memandu acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, Bapak Ibu yang kami kasihi dan juga kami hormati, sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Romo Yadi, bahwa siang hari ini kita akan sama-sama dialog Ramadan tokoh agama, bagaimana mewujudkan sikap toleransi untuk meningkatkan pesta demokrasi yang berlangsung aman dan damai. Apa? Antara dua kubu calon presiden, cebong sama kampret, ya kan? Cebong sama kampret. Kemudian tahun 2019 berubah, bukan lagi cebong sama kampret, tapi jadi kadal burun, kadrun, gitu kan? Nah, kita nggak tahu tahun 2024 akan ada istilah apa lagi, tapi kita harapannya adalah bagaimana dapat mewujudkan pesta demokrasi yang sungguh luar biasa aman dan damai. Dan itulah tugas kita sebagai tokoh agama di lingkungan masing-masing, ada yang dari wilayah kota, kabupaten, bahkan kemudian juga dari Provinsi DKI Jakarta. Jakarta sebagai pusat bisnis dan juga pusat pemerintah saat ini. Tentunya kita tidak ingin beberapa politisasi kejadian-kejadian pada saat pemilihan di tahun-tahun yang lalu sebelumnya kemudian terjadi kembali yang pernah terjadi di Jakarta. Oleh karena itu saya mohon Bapak Ibu bangkit berdiri sebentar, silakan. Ayo bangkit berdiri sebentar, silahkan memberikan salam damai dan senyum termanis kepada teman di sebelah-sebelahnya dong. Silakan. Apalagi kemarin yang Kristen Katolik barusan merayakan Paskah, kemudian juga tanggal 22 kemarin kita merayakan Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Saka. Silakan duduk kembali. Dan nanti minggu depan kita akan bersama-sama mudik, ya kan, pulang kampung untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri yang penuh kemenangan bersama dengan anggota keluarga. Dan untuk itu pada siang hari ini saya akan undang dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama akan saya undang untuk yang pertama. Kenapa sih saya nabrak-nabrak mulu dari tadi mejanya ya? Saya akan undang Profesor Dr. Dedi Rosyada MA, Ketua FKUD Provinsi DKI Jakarta. Kita beri tepuk tangan. Dan kemudian juga yang kami hormati Monsinyur Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo, Bapak Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Silakan Bapak.
Bukan contekan dulu. Ternyata masih nyontek juga, Prof. Meskipun sudah profesor ternyata masih nyontek juga. Ya, untuk yang pertama kali kesempatan nanti akan saya berikan kepada Profesor Dede Rosyada sebagai Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana Provinsi DKI Jakarta yang tadi kita sudah sama-sama ketahui sebagai pusat bisnis dan juga pusat pemerintahan saat ini, kita bisa bersama-sama menggerakkan para tokoh agama supaya tidak ada lagi yang namanya politik identitas yang kemudian terjadi pada saat nanti di tahun 2024. Oleh karena itu, saya berikan waktu 15 menit cukup, Prof? Oh, bebaskan aja katanya Monsinyur. Baik, saya berikan waktu kepada Profesor Dede untuk bisa menyampaikan beberapa paparannya kepada kita pada siang hari ini. Disilakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Romo Suharyo, ini mohon maaf kalau saya memanggil itu seenaknya. Kadang-kadang Romo Kardinal, kadang-kadang Romo Suharyo. Yang saya hormati teman-teman dari FKUB Provinsi Romayadi dan juga tuan rumah ini dari Paroki Jombongan, dari yang di sini rumahnya adalah Romayadi, tadinya di gereja Kintaigen ya yang besar di sana, tapi sekarang pindah ke sini dengan jamaat katanya nggak sampai 1000. Di sana jamaatnya nggak berjalan 25.000. Jadi sekarang bisa tidur malam. Dulu nggak bisa tidur malam karena jam 12 dipanggil orang, jam 1 dipanggil orang. Kemudian juga teman-teman dari FKUB Provinsi, Pak Soleman dan yang lain, Pak Agus juga dan yang lain, juga semua FKUB dari kota. Ada Pak Farhan, ada tadi ada Kibadi, ada Pak Amin. Ya, terima kasih atas hadirannya dan mohon kalau tidak terlihat semua yang ke belakang ya. Bosnya sini. Kemudian saya hormati juga teman-teman dari FKUB Tangerang dan Bekasi. Selamat kepada FKUB Bekasi yang telah mendapatkan anugerah sebagai kota toleransi. Yang itu tidak pernah sulit dicapai oleh Jakarta, karena Jakarta sulit mengendalikan sesuatu di luar FKUB-nya, gitu kan. Pernah tapi 2021 kita sebagai kota terharmoni ya di Indonesia. Kemudian juga semua yang hadir di sini, termasuk dari para penghayat yang hadir, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Ini sebenarnya PPT saya, cuman tadi saya nggak bisa kirimkan, jadi nggak bisa ditayangkan. Judul dari saya itu menjaga toleransi di tahun politik. Sebenarnya kalau dikirim semua agak perlu waktu 5 menit kalau dikirimkan ke sana, jadi terserah Betsy mau dikirim atau tidak, nggak usah ya. Setelah penjelasan aja, saya jelaskan aja. Judul saya adalah menjaga toleransi di tahun politik. Tadi Betsy telah memberikan pengantar yang sangat menarik, cebong, kampret, kemudian ada kader dan sebagainya. Nah sekarang bagaimana kita bisa menjaga toleransi di tahun politik ini? Nah slide yang pertama yang saya sampaikan ini adalah inti toleransi itu apa? Toleransi bagi masyarakat Indonesia adalah misi politik. Sekali lagi, toleransi bagi masyarakat Indonesia adalah misi politik. Itu tugas pemerintah. Pemerintah harus hadir untuk menjaga toleransi ini. Pemerintah hadir. Kenapa? Karena negara diberikan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu kalimat pertamanya Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Manfaat ya.
Mangrua ya, Mangrua, bacanya Mangrua ya. Bhinneka Tunggal Ika Karena Dharma Mangrua, yang sebenarnya walaupun kita bermacam-macam, tapi kita ini satu jua dan tidak ada kebenaran yang kedua. Itu ya, kalau yang kedua itu agak sulit saya menjelaskannya, dan saya tidak bisa menjelaskan. Tapi gini, bahwa negara ini memang didirikan oleh para pendiri bangsa, karena yang didirikan juga beramai-ramai. Saya ingin sebut, ada Ki Bagus Hadikusumo dan Muhammadiyah, ada Ki Wahid Hasim yang NU, ada Ki Dabiri yang Masumi, ikut semuanya tuh. Ada Manamis, ada Oto Isra Dinata, ya, semuanya kan semua agama ada di situ gitu, semua agama ada di situ. Ada perwakilan bangsa Indonesia lah, Soeharto dan Hatta, gitu kan. Maka mereka sepakat bikin Bhinneka Tunggal Ika ini. Kita tidak ingin satu negara untuk satu agama saja, tapi itu bikin negara untuk semua agama yang ada waktu proklamasi jadi didengungkan oleh Bung Karno. Itu muncul, maka kemudian saya katakan tadi toleransi ini menjadi salah satu keharusan. Kenapa? Karena semua agama ada mendidikan negara ini gitu. Dengan demikian maka negara harus hadir untuk ngurus ini. Maka muncullah TBM 98 itu mewakili Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, mewakili pemerintah hadir untuk itu. Dan muncullah FKUB sebagai pilar pelaksana dari PBM 98 itu, gitu, kira-kira begitu. FKUB itu, maka kemudian pemerintah daerah hadir memfasilitasi, gitu, memfasilitasi supaya FKUB itu jalan dalam konteks bahwa pemerintah harus hadir. Kemudian yang kedua, toleransi itu, yang pertama ya. Jadi kenapa pemerintah saat itu untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, memperkuat persatuan dan kesatuan, menjaga kondusivitas. Dan yang kedua, toleransi itu intinya apa? Toleransi itu intinya adalah menerima perbedaan. Menerima perbedaan. Yes, we have difference. Saya Muslim, sudah. Pak Sulaiman Muslim Betawi, sama-sama Muslim Pak, tapi tradisinya beda. Tradisinya beda. Hari rayanya beda, bukan hari berbeda yang beda hari. Tapi yang disajikan di hari pertama itu apa? Saat di tempat dia lain dengan tempat saya itu berbeda. Dari sisi culture-nya ya, dari sisi culture-nya. Apalagi nanti sebersebelahan dengan Katolik, yang satu sedang merayakan hari raya, satu tidak merayakan hari raya, gitu kan? Baru kemarin ada Jumat Agung, ada Paskah ya, ya. Ini maaf kemarin di FKUB lagi agak sedikit stressful ya, karena kemudian sampai lupa ada Jumat Agung, sehingga di web saya tidak mengisi Jumat Agung. Aduh, dalam budi kelewatan kita lewat Jumat Agung ini. Jadi menerima perbedaan. Yang kedua, memahami perbedaan. Yang ketiga, menghargai orang lain melaksanakan kebedaannya, gitu. Kebedaannya. Itu yang paling penting, menghargai orang lain melaksanakan kebedaannya. Dan itu tidak semua orang bisa. Simpel kalimatnya, tapi tidak semua orang bisa. Menghargai orang melaksanakan keberadaan dia, gitu. Itu tidak mudah, gitu. Tidak mudah. Jadi menghargai, let's see going to the church on Sunday, itu kan seremoni banyak ini. Jadi menghargai, let's see pada gerejanya pada hari Minggu pagi, gitu kan. Kalau mengiyakan itu biasa, tapi menghargai, gitu. Menghargai itu susah, gitu kan. Atau begini, kok udah gereja? Itu kan malah saya Muslim, tapi menegur besi, kenapa kok ke gereja? Iya saya lagi banyak urusan. Nah itu kan, nanti kita mengatakan whatever the problems, church is obligation. Jadi apapun urusan kita, ke gereja adalah satu kewajiban. Itu kan kira-kira gitu. I have to say that, itu kira-kira gitu. Itu kan tidak mudah ngomong itu, karena beda agama. Tapi kalau mengiyakan kan gampang. Tapi menghargai orang melaksanakan kebedaannya itu tidak mudah. Tapi itu klimaks toleransi.
Yang berikutnya adalah kita bersetara. Yang berikutnya kerjasama. Yang kerjasama ini yang menurut saya selalu kali Pak Muswade bahwa FKUP DKI sebenarnya sedang berpikir untuk melaksanakan model kerjasama antar umat beragama dalam membangun bangsa. Kami sedang berpikir punya keinginan, punya imajinasi ada sebuah model perusahaan kecil atau menengah lah kira-kira. Di situ dimana di front desk-nya itu ya semua pemuka agama ada. Nah, kira-kira itu. Lalu kemudian mereka juga melayani kantor ini dengan baik, lalu sehingga kemudian perusahaannya menjadi maju dan maju bersama-sama. Gitu. Ini kan sebuah model yang menurut saya menarik. Gitu. Owner investornya Muslim, atau investornya Katolik, atau investornya Kristen. Tapi kemudian ketika merekrut pegawai bukan karena agama yang dipertimbangkan, tapi karena keahlian. Saya perlu seorang akuntan, investornya Muslim, akuntan, tiba-tiba yang melamar Katolik. Aduh, I'm sorry to you because you are Katolik, you cannot accept. Itu kan salah. Karena Anda Katolik, maka saya tidak terima Anda. Itu kan salah. Kenapa? Karena memang dia keahlian akuntan, kita sedang perlu akuntan. Jangan mengatakan right or wrong, this my brother. Salah atau benar, pintar atau bodoh, yang penting dia Muslim. Itu salah. Mau pintar atau bodoh, yang penting dia Katolik, itu juga salah. Kalau memang kita perlukan orang yang keahlian, dan sesuai keperluan keahliannya, agama tidak menjadi sebuah pertimbangan dalam untuk melaksanakan talimat tersebut. Itu yang kira-kira yang sedang kita pikirkan. Kemudian toleransi adalah pilar untuk menjangkau kesejahteraan sebagai tujuan bangsa Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia itu sejahtera. Sejahtera itu hanya dua, maju dan merata. Ekonomi maju, tapi ekonomi merata. Maju tanpa merata, ya ada gap, tidak terjadi kesejahteraan. Satu berpendapatan tinggi, sangat tinggi, satu berpendapatan rendah, sangat rendah, gitu kan? Itu menjadi tidak terjadi kesejahteraan. Tapi tidak benar juga sampai kinerjanya nol. Presiden dan RT semua punya gaji yang sama, benar kan? Karena tanggung jawabnya beda kan? Sekali lagi, tidak fair kalau gaji seorang presiden sama dengan gaji seorang RT. Kenapa? Karena memang tanggung jawabnya beda. Harus ada generasi, cuma tidak boleh gap terlalu tinggi. Kayak sekarang gap terlalu tinggi sampai 44, 0,44, jadi 44 level. PNS terendah dengan PNS tertinggi 44 kali level, 44 level bedanya. Jadi kalau ada orang bergaji 5 juta PNS namanya atau pegawai swasta, maka gaji tertinggi di Jakarta itu adalah 220 juta. Kan terlalu jauh. Makanya kemudian itu tidak menurut saya tidak sejahtera. Jadi kemudian harus dikendalikan. Saya mengendalikan dari pemerintah, bukan FKUP. FKUP hanya boleh bicara, tapi yang harus mengendalikan adalah pemerintah, karena pemerintah yang punya tools untuk mengendalikan itu semuanya. Slide yang kedua, basisnya tadi sudah saya mulai, dan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma, Marwana. Kemudian walaupun kita bermacam-macam, tapi kita ini satu jua, kita ini satu, tanpa membedakan agama, ya Islam, ya Katolik, ya Kristen, gitu kan. Kemudian sudah ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Yes, we are together. We are Indonesian people, we are Indonesian citizen, we are together. Jadi kita bersama-sama sebagai satu negara, karena tujuan kita adalah sama-sama. Kemudian Indonesia ini heterogen dan sangat berat bangsa ini mengendalikan keragamannya untuk menjadi satu dalam prinsip, satu dalam tujuan, dan bahkan satu dalam langkah. How hard we are, betapa sulitnya. 265 juta jiwa, kemudian ada 1.500 etnik, gitu kan? Itu kan tidak terlalu mudah. Budaya yang bermacam-macam, dan agama yang 6 ini tidak semuanya dari seni untuk kita berbeda-beda. Kadang-kadang karena etnik, sesama satu agama tapi etniknya beda, kemudian kita berbeda-beda juga, gitu kan? Tapi kita harus bisa menjadi satu. Nah, pemersatunya itu adalah Pancasila itu. Pancasila itu.
ketika saya ke Serbia, salah satu menterinya mengatakan, saya ingin belajar kepada Anda Indonesia. Kok Indonesia bisa bersatu dengan sekian ribu pulau, 17.000 pulau, sekian ribu etnik, atau sekian banyak etnik, sekian banyak bahasa, sekian banyak agama, tapi bisa bersatu gitu. Tidak pernah terpecah. Serbia kan tidak bisa mempertahankan persatuan. Soalnya ya juga di Jakarta. Jangan saya menjelaskan kepada Anda. Saya bukan seorang menteri, kan nanti salah oleh Pak Presiden. Datang ada menteri, mereka bilang saya Pak Menteri lebih baik Anda ke Jakarta saja supaya mendapat penjelasan dari Pak Presiden atau dari Pak Menteri yang sama. Tapi kira-kira reasoningnya apa? Salah satu yang mengcover terbanyak karena kita punya Pancasila dan semuanya menggunakan Pancasila yang sama, gitu kan? Lalu kemudian yang kedua adalah toleransi yang dikembalikan dengan PBM 98 itu. Yang ketiga adalah politik. Nah ini mulai tahun politik ini, tahun politik. Pada tahun politik ada beberapa partai bersaing untuk menggolkan calon pemimpin bangsanya yang diusungnya. Pasti parpol mengusung orang yang berbeda-beda kan gitu. Si partai ini mengusung ini, partai ini mengusung ini, partai ini mengusung ini. Calon DPR, calon DPRD-nya beda-beda. Oke. Calon gubernur, calon bupatinya beda-beda. Calon presiden, wakil presidennya beda-beda. Masing-masing akan memperjuangkan kemenangan kelompok kepentingannya. Masing-masing ya, masing-masing itu. Nah, persoalannya kan sekarang tidak boleh kita menggunakan rumah ibadah untuk berbicara politik. Romo, tolong tegur saya kalau saya salah. Saya sebagai seorang kiai, saya pengkhotbah, dalam khotbah mungkin menyampaikan, tolong jamaah semuanya tahun 2024 tahun politik kita pilih presiden yang terbaik menurut kita, yang kira-kira bisa membawa kemajuan untuk bangsa ini, gitu kan? Membawa kesejahteraan untuk bangsa ini, yang bisa memajukan ekonomi dan bisa mengendalikan pemerataan ekonomi. Bolehkah itu di rumah ibadah ngomong itu? Boleh kan? Boleh. Berarti di rumah ibadah kita boleh bicara politik. Tapi politik yang seperti itu, politik yang dalam bahasa Amerika itu high politik, politik tingkat tinggi. Kita bicara bahwa zaman sekarang, makanya saya selalu berpesan, tolong para khatib dan sekarang yang punya mic tiap minggu ini hanya khatib, kiai, romo, pendeta, dan semuanya, pedagang, semuanya punya mic tiap minggu. Bayangkan gubernur mungkin tidak punya, bupati mungkin tidak punya, tapi kita kalau kita punya kan, karena kita punya mimbar. Bahkan mimbar kami ini romo, mimbar Jumat itu ngomong apapun khotib itu nggak pernah ada yang protes. Gak ada yang protes, karena dikatakan protes pada khotib batal ibadah. makanya selektif betul. Saya tanya Pak Agus, pilih khotib itu selektif, kalau pikir-pikir aja, jangan sampai ngomong-ngomong salah, karena kalau salah nggak bisa dibetulkan, nggak bisa interupsi. Anda turun, saya ganti, nggak bisa. Kalau ngomongnya salah, tunggunya sampai selesai gitu kan. Baru nanti biasanya kalau saya selesai sholat baru saya ingatkan pengurusnya, tadi yang dia ngomongin salah, bagusnya begini-begini. Kalau bisa coba diingatkan dia atau ganti tahun yang akan datang. Jadi sampai saya begitu, itu kira-kira begitu. Nah kemudian tadi pesan-pesan tadi itu boleh, tapi kalau mengatakan saudara-saudara sekalian, calon DPR kita hari ini yang dari kita itu si ini yang Muslim, si ini jangan ingat, yang ini Katolik, yang ini Kristen, yang ini Hindu. Apa bedanya saudara-saudara? Pilih yang Islam, pilih yang non Muslim, dosa. Nah itu sangat boleh. Khotib begitu nggak boleh. Itu namanya tidak boleh bicara politik dalam mimbar. Kenapa? Karena bicara tentang di wilayah primordial. Tapi kalau bicara tentang program dan sebagainya itu menurut saya sah saja. Tapi kalau mau saudara akan menyampaikan menurut perspektif beliau yang lebih
Saya siap menghargai usia, Pak. Pinter itu bisa dipelampaui oleh yang belajar muda itu, bisa melampaui saya kepintarannya, tapi usia nggak bisa melampaui. Makanya wisdom itu datanya dengan usia, bukan soal kepintaran. Terus terang, dokter muda-muda boleh hebat, boleh pintar, tapi saya lebih tua, maka saya lebih wise. Nggak bisa melampaui usia saya, hampir 70 nggak bisa melampaui kan, gitu kan. Nah, itu kira-kira kemudian di sini dalam konteks ini kita dalam menyampaikan pesan-pesan message politik itu mungkin high politiknya kita jangkau, kita persilahkan dan mengharuskan untuk itu, tapi kemudian kepada praktikal politiknya atau laws politiknya, yang profan politiknya itu bukan wilayah kita, itu biarlah wilayah orang-orang kampanye, orang-orang yang berkampanye, mengkampanyekan orang lain. Dalam mengkampanyekan orang lain, jika di antara kita dianjurkan, mohon tolong pilihlah bensin karena begini, jangan pilih Rosada karena begini, nggak boleh itu. Harus tetap bensin aja satu gitu kan. Jangan cuma gara-gara Rosada gitu. Jangan karena pasti mending orang lain kan gitu. Itu dianjurkan di luar rumah ibadah, di lapangan dan sebagainya. Kita punya yang berkah, karena saya terkamnya bensin lah kita promosikan. Itu kira-kira begitu. Contoh aja, mohon maaf ya, jadi contoh kan paling dekat dengan saya. Jadi contoh. Ideal masing-masing partai politik menyampaikan gagasan program-programnya untuk kemajuan bangsa. Tema kampanye itu bagusnya program. Jangan bicara kadun, jangan bicara cebol kampret, jangan bicara kadun, kadal gurun ya. Nggak tahu apa kadun dari mana itu kata-kata kadun itu. Tiba-tiba muncul aja kan. Ada. Jadi lebih baik kalau lebih baik kita menyampaikan mereka itu menyampaikan program-programnya. Jadi kalau kita jadi jurkam, tolong sampaikan program-program dari, kalau jadi anggota DPR, jadi gubernur, jadi bupati, kalau jadi bupati bla 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 akan melakukan ini sesuai dengan ransernya negara kabupaten itu. Jangan pula kemudian dia keluar ransernya kabupaten itu. Karena kalau keluar ransernya kan kemudian dia akan saling silang, tidak akan terjadi kemajuan. Tidak akan terjadi kemajuan. Ini simpel ya. Saya pernah cerita sedikit aja saya pernah jadi rektor. Dan universitas saya naik menjadi 2 terbesar di Jakarta, jadi UI dan UIN. Ada yang lain di bawah kita. Karena begini. Begitu masuk rektor berikutnya, dihadang semua program saya. Tidak bisa begitu, itu salah. Sekarang doang kita di peringkat 5 di Jakarta. Dan menurut saya tetap bupati harus ikuti pada ranseranya. Ranser daerahnya masing-masing, sehingga kemudian tidak kemana-mana lagi gitu. Maka kemudian yang didistingsikan lah program-program dia yang smart itu program dia apa, itu yang dikampanyekan kepada orang. Jangan kemudian mengkampanyekan personalitinya dan menghadang orang lain dengan personalitinya gitu. Dengan menghadang orang dengan personalitinya, apalagi buka aib. Jangan pilih dia, selingkuhannya banyak. Jangan pilih dia rasa selingkuhannya banyak kan. Karena ada yang mau aja ada subur sebenarnya, dan para-para ada yang mau diselingkuhi sebenarnya. Ada yang mau aja ada subur. Kemudian masing-masing juru kampanye partai politik tidak menyinggung calon lain dengan kata-kata yang sarkastik. Yang sarkastik itu jadi kata-kata tadi itu yang sangat menyinggung personality orang gitu, personality orang. Dia bodoh, dia macam-macam lah, dia bodoh, terbelakang dan sebagainya, keluaran sumber perguruan tinggi yang tidak jelas, itu kira-kira yang kayak gitu itu kan menjadi sarkastik gitu. Kemudian
masing-masing juru kampanye tidak menegasikan gagasan program yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lain. Tidak boleh mencari-cari. Kemukakan aja apa yang baik yang kita ingin promosikan. Gitu. Kalau kita menjadi tokoh agama, ikut menjadi juru kampanye. Kalau kita ikut menjadi orang yang mengkampanyekan calon-calon kita, sehingga kita tidak menjadi bagian dalam keributan masyarakat ini, keributan ini. Tolong jaga Jakarta, ini bagi FKB Jakarta, dan juga bagi teman-teman Muslim, teman-teman Katolik, teman-teman Kristen, Hindu, Buddha sini yang ada di sini. Tolong Jakarta ini sejak tahun 2019 sampai 2023 hari ini tidak pernah terjadi keributan apa-apa demi atas dasar agama. Oke ya, clear ya. Aplaus untuk Jakarta. Ini berkat Pak Amin, berkat Pak Farhad, berkat Pak Badri, bukan berkat yang Rosada. Karena saya tidak berbuat apa-apa, mereka yang bekerja itu semuanya. Kalau di FKB provinsi yang kerja beliau ini Pak Sulaiman, Pak Romayani, kadang-kadang guru Romayani, Pak Sulaiman, ada beberapa yang memang bisa menghadapi masyarakat. Maksudnya bahwa kita ini tidak menjadi bagian dari proses membuat masyarakat menjadi gaduh lagi, menjadi panas. Nah, setelah itu membuat panas itu tadi itu ketika kita berkampanye dengan tema-tema yang sarkastik, itu yang tidak boleh. Dan sekarang kita yang pasti milik kita adalah tiap minggu itu. Jangan sampai mingguan itu kita pakai untuk mendenegasikan orang, kemudian menjelek-jelekan orang lain, membuka aib orang lain di muka umum, itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi misalnya dengan di rumah ibadah misalnya tentang high politik tadi. High politik silakan. Kalau menurut saya, bahkan juga saya kira yang penting mengedukasi masyarakat lah, kira-kira begitu. Lalu kemudian di slide yang berikutnya, apa itu politik aliran? Politik aliran adalah pertimbangan untuk menentukan pilihan karena kesamaan keyakinan, kesamaan primordialisme, kesamaan etnik atau kesamaan budaya. Kesamaan primordialisme itu isinya tiga itu, agama, etnik, dan budaya. Itu lebih primordial. Jadi kalau pertimbangan karena tiga aspek tadi, agama, etnik, dan budaya, itu adalah pertimbangan yang primordialistik. Jadi jangan landasan primordialistik itu menjadi landasan untuk mengkampanyekan seseorang atau mengkampanyekan partai tertentu. Kalau sekarang semuanya kan berbasis orang ya, orang baik DPR, DPD maupun Pilgub atau Pilgub ya. Lalu kemudian ini saya ingin sedikit mengutip teori Clifford Geertz itu hasil penelitian di PAGENI gitu. Dia mengklasifikasi masyarakat Jawa itu 3: santri, priai, abangan. Suka nggak suka ini hasil akademik Pak. Saya juga nggak suka sebut abangan, juga saya nggak suka juga. Gitu ya. Atau disebut santri juga saya belum tentu juga santri kan. Kalau saya pakai kopiah, saya pakai kopiah ke sini karena saya sering ketua FKUP. dari MUI. Kalau nggak di UIN biasanya nggak pakai kopiah gitu. Orang-orang tahu Pak Patrick tahu kalau saya ngajar kan ini. Tapi kemudian Kester dia membagi klasifikasi 5. Kester ya, 1 Islam, 2 tradisionalisme Jawa, sosialis sosial demokrat, nasionalis radikal, komunis. Masyarakat Indonesia itu 5 kategori kata dia. 1 Islam, 2 tradisionalis Jawa, sosialis demokrat, nasional radikal, dan komunisme. Saya tidak sempat ketemu Kesternya, tapi kalau saya ingin mempertanyakan, what do you mean by Islam? Karena Islam itu dalam tradisional Jawa ada juga Islam, dalam sosial demokrat ada juga Islam, dalam nasional radikal ada juga, mungkin di situ ya, juga Islam juga ada, gitu kan?
Ketika kita dikatakan Islam, kenapa Katolik nggak ada? Kenapa Kristen nggak ada? Hindu, Buddha dan sebagainya nggak ada gitu kan? Jadi mestinya kalau mau ya dibuat seperti itu, dibuat agama-agama semua, baru unsur yang lainnya. Seperti tadi Goethe itu clear dia. Santri, priai, abangan. Islam di santri ada, di priai ada, di abangan juga ada. Di abangan juga ada. Saya kira orang religious followers ya, Romo ya, semua pengikut agama ya ada yang begitu. Dia pengikut agama, tapi dia tidak tahu apa agamanya itu kayak apa sih. Lalu kemudian mungkin dia Muslim tapi nggak pernah ke masjid juga ada. Banyak ya. Saya nggak tahu di Kristen, di Katolik, mungkin Katolik tapi nggak pernah ke gereja, mungkin ada, juga tidak. Allah, saya tidak tahu, saya tidak yang boleh saya itu Romo, bukan saya. Tapi that's Islam, that religious followers itu selalu seperti itu. Oke. Lalu kemudian ketika mengkampanyekan, pilihlah dia wahai semua jamaah saya karena dia santri. Nah, itu primordial itu. Jangan pilih dia karena dia santri, pilihlah yang ini karena dia priai. Nah, itu juga primordial. Jangan kalau pilih yang santri yang priai karena itu tidak akan mendukung kepada kita, pilih yang abangan. Nah, itu juga primordial juga. Jadi kan itu klasifikasi seperti itu. Sama juga dengan nanti klasifikasi dari Kestel. Jadi kembali lagi bahwa kalau ingin menyampaikan pesan-pesan politik tentang main ideasnya itu apa, itu saya disampaikan. Main ideasnya apa, visionnya apa, misinya apa, negara ingin menjadi maju dengan cara seperti apa, itulah yang kemudian kita promosikan. Para kita sebagai tokoh-tokoh agama gitu. Dan kita sebagai tokoh agama mungkin diminta jadi juru kampanye bukan karena kita keagamaannya, tapi karena kita bisa ngomongnya gitu kan, bisa ngomongnya. Makanya saya nanti tidak pernah kepilih jadi juru kampanye karena saya nggak bisa ngomong, nggak pandai bicara gitu. Kalau ngajar sih bisa, ngajar bisa. Masa saya banyak, ngajar bisa. Menjelaskan teori bisa, tapi menjurkamkan tokoh-tokoh tertentu nggak skill. Harus orang yang skillful di situ. Jadi baik kita yang direkrut di tenaga itu, mohon tadi itu yang primordial itu kita hindari, kita tinggal supaya menjaga tadi kerukunan, kedamaian dan kondusivitas. Jakarta sebagai kota harmoni. Dan belum ternodai sampai 2023. Mudah-mudahan tidak ternodai sampai 2024. Mudah-mudahan kira-kira. Dan mohon maaf ya dari penghayat dan sebagainya. Ya FKUB masih melayani yang nama agama karena PNPS-nya itu Undang-Undang tahun 65-nya itu. Selalu argumentasi itu karena itu akan berusaha melakukan kes Bangpol. Dasar hukumnya legal formalnya apa? Kayak sebenarnya pada teman-teman dari penghayat dan sebagainya masuk ke DPR dulu, jadi masuk undang-undang ganti undang-undang PNPS itu, lalu kemudian agama-agama ini masuk. Seperti di Austria, saya agamanya 15. Banyak sekali agama 15, semuanya agama yang namanya di agama dimasukin ke dalam undang-undang sehingga dilayani semua oleh negara gitu. Di kita kan sama-sama. Kemudian politik aliran ya, potensi politik aliran itu ada pada semua agama dan ada pada semua penganut agama. Sekali lagi, potensi politik aliran itu ada pada semua agama, ada pada semua penganut agama. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya punya potensi untuk masuk ke politik aliran. Dan politik aliran itu akan membuat basis dari disharmonia di masyarakat. Yang kedua, ada pada semua kelompok primordial, etnik, budaya, ada pada kelompok ideologi politik, ada pada semua kelompok sosial.
Ini harus kita waspadai. Satu lagi, dua slide lagi. 15, karena sudah 15 menit Pak kan. Politik aliran boleh enggak? Pemilihan umum itu luber, bahasanya luber curdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bolehkah seorang jemaat memilih pendetanya, kiainya atau rombongannya jika menjadi calon bupati atau jadi gubernur? Bolehkah jemaatnya Romayadi memilih Romayadi jika memang dia jadi calon gubernur DKI? Boleh kalau tapi tolong pilih Romayadi kan dia rombong kita. Nah itu yang salah. Baru harus boleh itu kalau memang dia itu memajukan DKI. Kalau mau punya visi, ekonominya begini, politiknya begini, pendidikannya begini, sosialnya begini, nah itu clear. That's our election, itulah pilihan, itulah our vote, itulah pilihan kita. Jadi kalau jawabannya siapa yang harapannya karena program-programnya sesuai secara itu, jadi karena pilihan kita karena program-programnya. Lain halnya jika karena pendetanya, gurunya, lalu menyalahkan calon lain dan memprovokasi pemilih lain, itulah yang akan menjadi konflik. Itulah yang akan menjadi konflik. Sekali lagi menyalahkan orang lain, memprovokasi orang lain untuk ikut menyalahkan orang lain. Nah, itu yang tadi sering kali itu memprovokasi orang lain untuk mengikuti. Maka kemudian dalam moderatisme itu yang kelima itu, kriteria yang terakhir itu yang keempat ya, kriteria yang itulah anti kekerasan, termasuk kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu kan dalam kata-kata yang menyinggung orang lain, yang sarkastik terhadap orang lain. Itu yang tidak boleh. Satu lagi terakhir ya, apa yang sudah dilakukan para tokoh agama, mari bersama-sama mengajar masyarakat kita berpolitik secara cerdas. Berpolitik secara cerdas, jujur, adil, gitu kan. I will vote my leaders even he is Catholic. If he is much gitu kan. Saya ini kalimat. Saya akan memilih dia, even dia Katolik, memang dia lebih cerdas dan dia lebih hebat dan dia lebih terasa bahwa dia akan menjaga keseimbangan hubungan antar umat beragama di Jakarta ini. Gitu. Jadi karena pilihannya bukan karena primordialisme tadi agama tadi, tapi pilihannya karena programnya, visi dan misinya untuk bangsa dan negara. Mengajar masyarakat kita berpolitik dengan santun, tidak mengganggu orang lain. Berpolitik santun dan tidak mengganggu orang lain, dan mengajar masyarakat kita untuk bisa berbangsa dan bernegara secara jujur dan penuh integritas. Saya kira kita dicontohkan waktu kisah yang sering disebutkan Pak Gubernur itu adalah Pak Kasimo dengan Sahrir satu beca bersama untuk ketemu Muhammad Nasir ya, ketemu Muhammad Nasir itu ngopi bersama-sama. Padahal dia lain agama, satu Katolik, satu Muslim, satu mungkin dia masuk ya. Tapi mereka bisa sama-sama untuk bicara tentang bangsa, gitu kan, tentang bangsa. Saya kira orang-orang tua kita, tokoh-tokoh masyarakat kita telah memberikan contoh-contoh yang cerdas untuk kita semuanya dalam rangka membangun bangsa ini, karena bangsa kita itu bangsa the unique country in the world, the most unique country in the world. Kenapa? Karena Indonesia ini bukan negara agama, tapi agama diurus oleh negara. Sekali lagi, bukan negara agama, tapi agama diurus oleh negara. Buktinya negara memberikan tanggal merah untuk Jumat Agung. Ya, ya. Buktinya negara bikin tanggal merah untuk Idul Fitri besok. Tanggal 21 akhirnya dua-duanya pada nih tanggal 21 dua-dua. Dan diperkirakan akan berbeda antara Muhammadiyah dan NU, maka dua-duanya merah. NU merah, Muhammadiyah merah. Karena diperkirakan Muhammadiyah akan lebaran hari Jumat, kemudian NU akan lebaran dari Sabtu. Dua-dua dikasih merah. Saking toleransinya negara ini.
Saya toleransi. Negara itu ngurus agama dan kemudian kebedaan tadi diakomodir semuanya. Dan Indonesia itulah negara yang paling banyak libur karena hari agama. Sampai 16 hari per tahun. Sampai 16 hari per tahun. Makanya Romo baru ketika 14 rektor dari Amerika itu datang ke Indonesia ketika saya masih rektor. Gak apa-apa saya cerita pernah jadi rektor ya, walaupun sekarang udah tua dan sudah tidak zamannya lagi. Tapi bagi saya ini menarik, karena saya katakan kepada mereka, Indonesia is the most democratic country in the world, more than yours, lebih dari negara Anda, Kenapa? Karena kami we have 2 minister, kami punya 2 menteri waktu itu, yang datang dari orang dengan komposisi pegawai penduduk hanya 0,6%. Tapi bayangkan di Amerika 4% Muslim, we have no minister, even one. Kita tidak punya satu menteri. Iya juga ada ya, kata rektor dari 14 di Amerika, dari Amerika ini. Itu maksudnya, jadi negara kita itu sangat demokratis dan sangat mengurusi agama. Ada budget untuk urusan agama, budgetnya besar sampai 8 triliun untuk mengurusi 6 agama. Tapi masih lebih kecil daripada yang 349 triliun yang mau berada mengatakan. 8 triliun agama itu menurut urusan agama ini. Karena ada penyuluh dari masing-masing agama itu digaji oleh negara. Ada untuk kalau mau minta sumbangan untuk bangunan masjid atau gereja atau apa, ada budgetnya di situ dan sebagainya. Nah, saya kira itu termasuk untuk biaya toleransi. Toleransi ini di Pemkab DKI masih kebagian 60 juta per tahun. Dikasih dari 8 triliun itu 60 juta per tahun untuk biaya toleransi masyarakat Jakarta. Terlalu tinggi atau terlalu murah? Terlalu kecil. Saya kira itu ramai dari saya ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Prof. Dede yang sudah memberikan paparannya kepada kita, mengingatkan kita tentang toleransi di tahun politik, bagaimana kita harus bisa menjaga. Terlebih lagi kalau kita lihat dasarnya sudah cukup kuat, yaitu adanya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan kita juga mempunyai toleransi seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Hasyim Musadi ya Prof, bahwa toleransi ini adalah bagaimana sikap kita untuk saling menghargai dan juga saling mengakui. Dan baik, kita tepuk tangan sekali lagi untuk Prof. Dede Rosyad, luar biasa. Dan sekarang akan kita dengarkan paparan dari Bapak Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo. Disilakan. Terima kasih. Saya sejak Prof. Dede memulai presentasinya berpikir-pikir begini. Saya selalu sangat menghargai dan kagum setiap kali mengikuti presentasi Prof. Dede ini, mulai dari kebangsaan dan akhirnya sampai kepada yang sangat praktis. Saya punya usul, kalau boleh. Usul saya sederhana. Saya kenal 2 pribadi di sini yang saya kenal lumayan baik. Satu dari Kabupaten Tangerang, betul ya? Ya, ini Kiai Ardani. Satu dari Kota Madya Bekasi, Bapak Abdul Manan. Bagi saya, kedua pribadi ini adalah tokoh-tokoh toleransi di wilayahnya masing-masing. Kalau Pak Abdul Manan jelas ada angkanya, yaitu mendapat sebutan kota toleransi nomor 3. Sementara Kiai Ardani ini dikenal di Kabupaten Tangerang
sebagai pribadi yang selalu berusaha untuk mengumpulkan pribadi-pribadi siapapun mereka untuk membangun tadi yang dikatakan oleh Prof. Dede, kesejahteraan seluruh warga Indonesia. Usul daripada saya yang berbicara, apakah boleh saya mempersilahkan kedua sosok ini untuk bercerita sedikit saja mengapa Kota Madya Bekasi mendapat nomor 3 kota toleransi. Dan nanti Kiai Ardani bercerita sedikit mengenai apa yang beliau lakukan, karena yang sudah dikatakan oleh Prof. Dede tadi kan bagus sekali ya, sebagai konsep, sebagai macam-macam tadi. Sekarang kita dengar cerita betapa tokoh-tokoh ini sungguh merawat dan mengembangkan toleransi. Apakah perlu ambil suara? Kelihatannya disetujui Pak Kiai. Silakan. Dipersilakan Bapak Ardani dan juga Pak Abdul Hanan yang sudah menjadi tokoh toleransi baik secara pribadi maupun secara FAUD di Bekasi. Disilakan. Pak Kiai Ardani, silakan sekitar 10 menit, Pak. Ya, silakan Pak. Kaget juga saya ini. Saya adalah salah satu peserta di awal. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati Sohibul Bait di sini, Bapak Uskup. Saya kenal betul dengan beliau, ini adalah teman curhat saya sering curhat ke beliau. Bagaimana caranya menciptakan relasi di Kabupaten Tangerang. Dan guru saya, Profesor Dr. Dede Rosada, ini adalah dosen saya ketika saya S2 di UIN. Jadi saya ketemu lagi dengan beliau ini. Dan seluruh rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Saya sebenarnya bangga sekali menjadi salah satu peserta dialog di sini karena bertemu dengan teman-teman yang ada di sini. Karena kan tadi di awal diceritakan seru menceritakan bagaimana toleransi dibangun di Kabupaten Tangerang. Memang bersusah payah awalnya itu kalau dikatakan bisa membabat alas lah. Karena Tangerang itu salah satu penyumbang terbesar ketika ada aksi 212, Bro. Karena ada lalu lintas kereta itu kan di sana di Tangerang itu. Tapi bukan di wilayah Tangerang, tapi hampir penyumbangnya itu dekat ke Tangsel, seperti daerah Cisauk. Oke lah, saya tidak ingin membicarakan itu. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa Tangerang atau Kabupaten Tangerang akan menciptakan sebuah desa wisata religius. Kami sudah sepakat dengan pemerintahan daerah di Kabupaten Tangerang dan Pak Zaki dengan salah satu visinya itu tentang religius. Dan alhamdulillah kami sudah memulai itu dengan baik karena kami sering studi banding ke beberapa daerah yang ada di Indonesia. Salah satu di antaranya studi banding kami adalah yang ada di Bali. Di Bali itu menciptakan rumah ibadah dan rumah ibadah di Pulau Dewata ini. Inilah yang menginspirasi kami di Kabupaten Tangerang. Dan kami sudah menciptakan itu. Cuma satu Bapak Romo yang belum mencipta rumah ibadah di sana adalah rumah ibadah Katolik yang ada di Tiga Raksa, belum ada. Kalau rumah ibadah yang lain sudah, bahkan rumah ibadah bersama Protestan itu sudah dibangun di tengah-tengah pusat pemerintahan Kota Tangerang, di Tiga Raksa. Jadi Hindunya sudah ada puranya
terus Cetia sudah, semuanya sudah ada, tinggal satu yang belum Katolik itu. Saya mau curhat saja ya. Walaupun memang ada salah satu yang ada di, tapi bukan wilayah di wilayah Tiga Raksa, tetapi wilayah saya, hampir dekat ke daerah saya. Itu memang ada rumah ibadah, rumah doa namanya, tapi sekarang sudah mulai diterima oleh masyarakat. Karena begitu edukasinya kita memberikan kepada masyarakat, bagaimana apa yang dikatakan oleh Prof. Dedi tadi, toleransi itu yang harus kita kedepankan. Sebab perbedaan itu adalah sunatullah, tidak bisa dipungkiri. Dan itulah yang memberikan kami memberikan edukasi kepada masyarakat tentang toleransi. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan dengan baik. Betul, kalau memang tidak ada kesempurnaan, saya kira susah. Tetapi untuk mencapai kesempurnaan itu, insya Allah kita akan terus berjalan. Kita memberikan penerangan kepada masyarakat. Yang kedua, di Kabupaten Tangerang itu tidak seperti ataupun apa ya, karena kalimat toleransi kami berusaha keras untuk masuk ke dalam RPJMD namanya ya, RPJMD yang ada di di pemerintahan daerah itu belum masuk. Andai kata sudah masuk, mungkin kita akan mengalahkan Gorontalo dari nomor 1 itu. Minahasa, iya Singkawa, yang Singkawa. Andai kan itu masuk sadar dalam RPJMD tentang toleransi, Tangerang insya Allah saya akan bisa menyambut itu. Walaupun Istara Institut saya juga mempertanyakan kok bisa masuk, tidak masuk Tangerang, apa kriterianya? Saya juga tidak paham lah, saya nggak paham. Tapi yang jelas ini sudah fakta mengatakan itu Bekasi masuk dalam nomor 3. Saya tidak ingin menyinggung yang lain. Yang jelas Kabupaten Tangerang ingin berusaha untuk menciptakan sebuah kota yang aman, damai, tentram. Ada satu lagi cerita, tadi sudah disinggung oleh Prof. Dede, bahwa Indonesia mengapa menjadi hanya 6 agama. Pada suatu hari saya pernah didatangi oleh sekelompok masyarakat yang agamanya tidak masuk ke dalam 6 itu. Dan ada di sekitar, tidak jauh dari rumah saya, sekitar ada 3 kilo dari rumah saya. Karena mereka itu tahu bahwa saya adalah pengurus FKUB, mereka datang ke rumah saya. Pak Kiai, saya mau beribadah. Waduh, saya pakai juga di pesantren, datangin orang beribadah, ada sekitar 3 mobil datang ke rumah pesantren. Saya bagaimana caranya saya harus beribadah? Ibadahnya di mana, Pak? Ya di rumah saya. Oh silakan, jangan di pesantren. Saya repot kalau di pesantren dulu. Tetapi Pak Kiai, agama saya tidak masuk ke dalam 6 itu, bagaimana caranya? Tolong di Kabupaten Tangerang ini harus masuk. Dan ada kalimat terakhir yang bikin kaget saya. Pak Kiai, yang 6 agama itu adalah semuanya agama impor. Dan kami adalah agama asli Nusantara. Tetapi mengapa kami tidak masuk dalam 6 agama itu? Wah, orang mau bagaimana saya jawabnya? Sampai sekarang saya belum bisa jawab itu. Ini, tolong Pak Kiai di Kabupaten Tangerang ini harus masuk kami. Waduh, nanti akan saya sampaikan ke Pemda. Di Pemda pun saya ketemu dengan Pak Sekda juga angkat tangan, nggak bisa. Tetapi mereka itu menunggu itu. Sampai sekarang kami tetap dialog dengan mereka, kami akomodir, silakan Anda beribadah segala macam. Dan yang terakhir saya cerita lagi adalah sebelum ayahanda saya wafat, ada sekelompok umat Protestan yang datang ke rumah saya untuk beribadah juga, karena mereka itu diprotes oleh sekelompok masyarakat. Cuma satu di sana itu ada seorang tokoh yang sangat dituakan, dikasih surat oleh almarhum abah saya, itu dikasih surat ayat Al-Quran. Di situ di surat Al-Mumtahanah, jangan kau hancurkan rumah ibadah segala macam.
karena di situ sering disebut nama-nama Tuhan. Itu ditulis, disampaikan kepada kiai tersebut di Torsel. Sampai sekarang umat Kristen tidak pernah minta izin ke FKUB ke saya, tetapi beribadah dilindungi oleh masyarakat sana. Sampai sekarang, bahkan pergantian beberapa pendetanya pun tetap kita hormati. Kalau ada yang protes, silahkan Anda protes kepada Yai Almarhum Gomrowi, silahkan karena sudah meninggal. Jadi sampai sekarang masyarakat saya itu tetap beribadah terus umat Nasrani. Nah, alhamdulillah di Tangerang itu kita jaga terus, kita jaga mati-matian. Karena saya dan seluruh pengurus FKUB yang dipimpin oleh Almarhum Yai Maski, dan sini juga ada Pak Yai Miftah, wakil ketua 2. Jadi semuanya berjalan dengan baik dan kita sangat cinta Kabupaten Tangerang. Terima kasih juga kepada Bapak Uskup yang sering hadir ke Kabupaten Tangerang, memberikan cintanya, kasihnya, menularkan segala macam. Sebab bagaimanapun juga Indonesia itu tidak bisa dibangun oleh satu warna. Indonesia itu dibangun berbagai macam warna, suku, bangsa, dan agama. Apapun yang terjadi, kita harus cinta Indonesia. Terima kasih Romo, saya mungkin sekian saja. Insya Allah yang waktu nanti saya akan mengundang kepada seluruh FKUB yang ada di Keuskupan DKI yang wilayah Jabodetabek. Coba mampirlah ke Kabupaten Tangerang, nanti insya Allah kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih Prof, nanti kita tunggu di Prof Dada supaya hadir di sana. Saya senang sekali, dari dulu saya memang idola kepada Prof Dada karena penyampaiannya tenang. Saya sampai mendengarkan ketika S2 di saya itu, wah enak juga ini. Terima kasih. Wallahul a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Yang saya hormati Uskup Insinyur Suwarno, Bapak Penjara, Pembicara, Bapak Ibu sekalian, peserta diskusi yang saya banggakan. Kalau suruh cerita mengenai bagaimana bisa membuka ini susah, tetapi awalnya berat. Karena diawali dengan berat itulah maka kita berupaya bagaimana untuk meningkatkan berat menjadi ringan sehingga bisa mencapai. Instansi itu memulai kegiatan mulai sudah keempat yang sekarang. Yang pertama, Kota Bekasi mengikuti tahun 2019. Pada saat itu Kota Bekasi nomor 6. Kenapa nomor 6? Kami cerita sedikit bahwasanya ada 2 gereja Katolik yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak bisa terbangun. Tapi setelah wali kota Pak Pepen dengan kami sebagai berupaya bagaimana untuk membangun gereja Katolik Santa Clara yaitu yang ada di Bekasi Utara, dan membangun gereja Katolik yang ada di Kalamiring di Kecamatan Jatisampurna. Itu 16 tahun dan 18 tahun tidak bisa terbangun. Tetapi dengan keberanian saudara wali kota, kita membantu semuanya. Maka alhamdulillah sejak tahun 2016 semuanya kita berikan izin rekomendasi untuk gereja Katolik Santa Clara, gereja Katolik Kalamiring bisa dibangun dan sekarang sudah bisa digunakan dengan baik. Dan terakhir, gereja Katolik yang kita berikan izin adalah gereja Katolik yang berada di Rawalumbu, sekarang dalam pembangunan. Di samping itu juga gereja-gereja Kristen kita berupaya bagaimana untuk bisa memberikan izin terhadap pembangunan gereja. Karena kami berprinsip tidak ada mayoritas dan minoritas di Kota Bekasi. Yang adalah semuanya bangsa Indonesia yang punya hak dan kewajiban yang sama
sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun untuk mencapai apa yang diprogramkan setelah itu adalah FKUB harus banyak inovasi yang dilakukan dalam upaya bagaimana mewujudkan toleransi dan harmoni yang ada di wilayah itu. Kami mencoba inovasi-inovasi yang kami lakukan. Pertama, kami membentuk MUB, Majelis Majelis Umat Beragama di kecamatan dan di kelurahan, dan ini kita anggarkan melalui APBD. Jadi pengurusnya terdiri dari lintas agama, tapi diberi honor oleh pemerintah daerah. Ketuanya adalah 700.000, pengurusnya semuanya 500.000, baik kecamatan maupun kelurahan. Jumlah pengurus kita tetapkan 7 orang. Itu inovasi yang pertama. Inovasi yang kedua, bahwasanya di Kota Bekasi ini sudah dibentuk apa disebut dengan pemuda lintas agama. Jadi semua pemuda yang ada di agama itu kita kumpulkan, kita bentuk menjadi pemuda lintas agama dengan kegiatan-kegiatan yang juga kita berikan anggaran. Dan wanitanya juga kita bentuk wanita lintas agama atau disebut dengan formula, forum wanita lintas agama. Lalu inovasi kegiatan-kegiatan kita beri. Pertama adalah sekolahan SLTP, SLTA. Setiap tahun kita programkan untuk kita selenggarakan sosialisasi tentang PPM nomor 8 dan nomor 9 di sekolah. Kita datangi dan kita izin kepada kepala dinas pendidikannya. SLTA kita mintakan kelas 3 saja untuk kita berikan sosialisasi PPM 8 dan 9, dan itu adalah tidak memandang negeri atau swasta. Itu yang ketiga. Yang keempat, upaya yang kita lakukan dalam upaya bagaimana mendapatkan kota yang harmoni dan toleran, maka kita selenggarakan kegiatan-kegiatan silaturahim, baik itu di RW maupun di kelurahan kecamatan. Sehingga kami memprogramkan setiap kecamatan mengumpulkan para lintas agama. Dalam kita mau datang ke sosialisasi itu 100 sampai 200 orang kita harus hadir berada di gedung yang disiapkan oleh kecamatan. Dan kita memberikan penjelasan-penjelasan bagaimana membuat, menciptakan Kota Bekasi menjadi kota toleran maupun kota harmoni. Sebagaimana teori yang disampaikan oleh Pak Ketua FKUB Provinsi Jawa Barat. Dan bahkan kami tanggal 8 kemarin, Februari, sudah menyusun program dalam upaya deklarasi damai partai politik dan FKUB lintas agama pemerintah dalam menyongsong pemilu damai. Tetapi wali kota belum menyetujui karena pemilu masih lama. Diminta bulan Agustus, oke, nggak ada masalah. Jadi banyak inovasi yang kita. Lalu berbuka puasa lintas agama kita selenggarakan. Kita kalau biayanya mohon maaf nih dari agama lain, kami tidak berani karena itu nanti menjadi persoalan. Jadi anggaran dalam puasa lintas agama kita cari adalah dari yang muslim. Karena kalau kami mohon bantuan kepada yang non-muslim, saya yakin dibantu, tapi itu akan menjadi persoalan. Oleh karena itu kami hati-hati sekali dalam mewujudkan kegiatan. Jangan kita bermaksud baik, tapi hasilnya tidak kita pertimbangkan. Jadi banyak hal yang kita lakukan karena
penilaian dari instalasi itu bukan hanya toleransi, harmoni, tetapi termasuk HAM. Oleh karena itu kami gabung kegiatan ini dengan budaya yang ada di Kota Bekasi. Jadi kegiatan budaya ini kita giatkan melalui lintas agama, termasuk wilayah-wilayah yang sudah dibentuk oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan kota yang harmoni itu. Kita punya Kampung Bali, punya Kampung Pancasila, yang semua lintas agama itu berada di situ, dan kita untuk mewujudkan kerukunan. Nah, itulah beberapa hal, tetapi sekali lagi saya yakin, aku yakin kalau wali kota dengan FKUB yang ngerjakan tidak mungkin untuk bisa mendapatkan nomor. Tapi ini semua adalah sebagai dari kerjasama bersama seluruh lapisan masyarakat Kota Bekasi di dalam rangka mewujudkan bagaimana Bekasi damai, Bekasi harmoni, dan Bekasi adalah toleran. Saya kira itu saja, Pak. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya bisa lebih baik. Masih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sudah diwakili. Silahkan ke forum. Padahal saya menunggu, Monsinyur sepertinya masih ada lagi mungkin. Monggo. 1-2 kalimat saja. Tadi Prof. Deden mulai dengan katakanlah kalau saya tangkap dengan baik kebangsaan, jadi cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Saya akan memberi komentar mengenai kata itu, republik. Republik itu dari bahasa asing, res publica, artinya kalau diterjemahkan bebas adalah kesejahteraan bersama. Itulah cita-cita kemerdekaan kita. Oleh karena itu saya yakin salah satu yang mesti terus diusahakan adalah kesadaran seluruh warga bangsa ini sebagai warga negara. Menjadi sangat penting bagi saya tahu sedikit sejarah, tahu cerita-cerita dari zaman kemerdekaan, sehingga kesadaran sebagai warga bangsa itu sungguh mendarah daging. Nah, kalau kesadaran itu sudah mendarah daging, yang adalah bukan hal yang gampang, tetapi kesadaran atau buah dari kesadaran itu adalah saya ikut bertanggung jawab sebagai warga bangsa dalam hal apapun, khususnya kesejahteraan bersama. Nah, keprihatinan pribadi saya, pribadi yang mungkin kita berbeda keprihatinan. Akhir-akhir ini di lingkungan masyarakat kita itu dipakai kata-kata yang langsung berlawanan dengan cita-cita kesejahteraan bersama itu. Saya ambilkan contoh 1-2 saja. Mafia. Mafia itu kan bukan bahasa Indonesia. Kata itu adalah kata bahasa Italia yang terkenal dengan mafia-mafia, penjahat-penjahat yang bersatu untuk melawan. Masuknya kata itu ke dalam kosakata bahasa kita, bukan hanya katanya yang masuk, tetapi wataknya juga ikut masuk. Oleh karena itu ada macam-macam mafia, ada mafia tanah, mafia pajak, mafia cukai, mafia segala macam mafia. Sayang sekali bahwa kata itu sampai masuk ke sini. Mafia anggaran ya. Yang kedua, yang juga kata asing itu apa namanya? Flexing. Flexing yang diterjemahkan menjadi pamer kekayaan, pamer kemewahan. Bagi saya itu bukan watak bangsa Indonesia. Entah munculnya dari mana,
tetapi itu juga langsung berlawanan dengan cita-cita kesejahteraan bersama. Dan kalau kesejahteraan bersama itu tidak semakin dicapai, semakin susah pula untuk membangun toleransi. Jadi kedua-duanya berjalan bersama-sama. Belum lagi kalau kita dengar, ini tidak menciptakan kata-kata ini ya, tetapi saya membaca di Kompas, ada penulis yang agak nakal menggunakan kata trias politika menjadi trias koruptika. Bagi saya ini adalah bukan untuk disyukuri, tetapi perlu diratapi betul. Karena pihak-pihak yang seharusnya atau mempunyai amanah untuk memastikan kesejahteraan bersama itu melakukan yang sebaliknya. Oleh karena itu, saya yakin, takut yakin juga, kalau kita ingin membangun toleransi, segala macam cara harus ditempuh. Salah satunya adalah membangun semangat cinta tanah air. Saya yakin pada waktunya kalau kita terus kecil-kecil, pada waktunya buahnya akan muncul juga. Terima kasih. Ya, baik, kita tepuk tangan untuk Bapak Uskup di Jakarta, Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo. Dan baik Bapak Ibu, saya berikan waktu untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, menanggapi langsung Pak Amin As-Salaf dari FKUB Jakarta Utara, kemudian dari FKUB Jakarta Pusat, kemudian dari Pak Sub. Oh banyak banget ternyata ya, luar biasa. Baik, ya silakan Pak Amin. Terima kasih Bu Meci atas waktunya. Pertama, FKUB Jakarta Utara memberikan apresiasi kepada penyelenggara Romo Yadi dan kawan-kawan yang hari ini menginisiasi kegiatan dialog promotor tokoh agama. Yang kedua juga terima kasih banyak kepada para narasumber, Paus, Dede, terutama teman-teman dari Tangerang dan Bekasi yang hari ini dapat banyak menimba pengalaman dan inspirasi untuk tentunya bekal kami melangkah menata ke depan agar Utara juga bisa lebih baik ke depannya. Yang ketiga, saya sangat sependapat dengan pandangan Romo atau Paus bahwa Paus ini tingkat kesadaran ini yang barangkali memang harus lebih ditingkatkan. Ketika tingkat kesadaran itu belum terwujud, apapun yang dilakukan pasti tidak berhasil. Dari mana mulainya? Menurut pandangan saya dari Darman, kesadaran beriman. Iman itu barangkali masih banyak yang belum sadar pengamalannya, karena dari Darman melahirkan Darti, kesadaran beribadah. Darti melahirkan Darga, kesadaran keluarga. Darga melahirkan Darga, kesadaran bermasyarakat. Darga melahirkan Darsa, kesadaran berbangsa. Dan Darsa pasti melahirkan Darkum, kesadaran hukum. Jadi Darman ini barangkali yang memang ke depan harus lebih ditingkatkan. Dan kami bersyukur para tokoh dari semua lintas agama terus berupaya untuk meningkatkan Darman. Namun barangkali umat yang perlu juga diberikan pemahaman akan agamanya. Profesor dan para narasumber, saya waktu anak-anak diberi pesan Bapak Almarhum. Nah, hidup itu kalau pengen punya harga diri, maka pertama harus tahu diri. Yang kedua, bisa membawa diri. Kalau bisa tahu diri dan membawa diri, insya Allah punya harga diri. Saya rasa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Salam. Dan kemudian langsung dari FKUB Jakarta Pusat.
Saya mohon maaf kalau misalnya ini nanti kita batasi karena nanti 4:4 Prof. Dede harus segera meninggalkan ruangan ini karena akan menguji. Siapa yang akan diuji? Nggak tahu. Ya pasti mahasiswanya dong. Ya silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Saya senang sekali akhirnya ketemu lagi sama Prof. Dede dan Bapak Kardinal. Sebetulnya FKUB Jakarta Pusat sudah punya rencana Prof untuk menemukan Prof. Dede dengan Bapak Kardinal. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa diskusi lagi Prof. Hari ini kita bicara soal toleransi dan kemudian memasuki ranah politik. Ini seolah-olah FKUB memberikan arahan kepada kita semua bagaimana harus berpolitik dengan baik gitu Prof. Tapi sepertinya minggu-minggu kebelakang ini kita dihadapkan atau FKUB kemudian dibawa-bawa justru ke politik Prof. Kita tahu beberapa minggu yang lalu ada salah satu partai yang ingin mencoba mengkritisi PBM. PBM sebagai dasar pembentukan FKUB kemudian dikritisi untuk ditinjau ulang mengenai bagaimana rekomendasi rumah ibadah apakah harus dicabut dari kewenangan FKUB atau tidak. Namun saya melihatnya begini, sayang sekali, apakah memang partai ini tidak tahu tupoksi dan bagaimana langkah FKUB yang sudah dilakukan, ataukah Prof. Dede kurang viral gitu ya Prof ya? Karena partainya yang ngomong kan nih sepertinya partai generasi Z yang kayaknya kita harus makin viralkan lagi Prof. Tupoksi FKUB harusnya seperti apa gitu. Saya kira contoh-contoh yang mereka sampaikan kan tidak relevan juga, tidak banyak gitu ya. Rumah-rumah ibadah yang tidak diberikan izinnya, banyak juga yang FKUB ini memberikan rumah izin ibadah kepada umat gitu. Lalu kemudian Romo, Bapak Kardinal izin mungkin dalam menyikapi hal ini saya baru melihat yang speak up dari MUI Pusat Romo menyatakan bahwa FKUB ini memang bermanfaat untuk memberikan rumah ibadah, rekomendasi rumah ibadah. Mungkin punten begitu Bapak Kardinal bisa speak up juga misalnya bicara ke media bahwa FKUB ini memang penting juga begitu untuk mengeluarkan rekomendasi rumah ibadah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, jadi hanya 2 saja ya. Tadi ditanggapi oleh Pak Amin As-Salaf dan Ibu siapa? Ibu Nanda dari Jakarta Pusat. Langsung saja ditanggapi oleh Prof. Dede dan setelah itu Bapak Uskup tentang FKUB, peran FKUB dalam pendirian rumah ibadah. Kalau sikap saya sederhana sekali, Bu. Wakil Katolik itu diajak ketika merumuskan peraturan itu. Jadi gereja Katolik setuju, tidak melawan, tidak. Ya, nanti saya kira Romedi akan mempertegas kembali tentang kabar pers bahwa KAJ menolak, sama dengan MUI Pusat menolak untuk membubarkan FKUB sebagai peraturan ganti yang di atas sebagai penghalang untuk proses perlindungan rumah ibadah. Itu kira-kira. Dan itu sebenarnya karena oleh satu settingan yang kurang pemahaman mereka tentang peran FKUB itu. Saya kira gitu cukup ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang mungkin tidak berkesempatan untuk bertanya atau memberikan tanggapan karena memang waktunya Prof. Dede yang sangat terbatas akan segera menguji mahasiswanya begitu ya Prof. Ya, tepat jam 4:04. Berarti hanya kurang 10 menit lagi. Dan baik Bapak Ibu, kalau boleh saya coba untuk simpulkan sedikit saja bahwa bagaimana kita menanggapi tahun politik, bagaimana kita harus menghadapi tahun demokrasi di tahun yang akan datang. Yang namanya toleransi ini masih tetap harus dikedepankan. Seperti halnya kita ketahui bersama bahwa toleransi itu harus dipraktekkan. Karena toleransi adalah merupakan yang tadi disampaikan oleh Prof. Dede, pilar untuk menjangkau kesejahteraan bersama sebagai tujuan dari bangsa Indonesia. Dan juga ini tadi juga dipertegas oleh Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo bahwa ini semua harus diwujudkan karena toleransi dapat ditempuh ketika kesejahteraan bersama bangsa dapat terwujud. Dan ini juga sesuai dengan Ardas
Keuskupan Agung Jakarta bahwa di tahun 2023 ini kita ingin mempererat peran serta kita dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Terima kasih kepada Prof. Dede dan juga Monsinyur Cassius Daniel Suharto, Bapak Abdul Manan dan juga Pak Andani yang juga sudah menemani kami di sini dalam dialog Ramadan lintas agama. Saya Cecilia Betsy Ruling mohon undur diri. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Pak Betsy. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu, Romo, terima kasih Monsinyur, Profesor dan semuanya. Baik, kita yang akan menutup tadi yang membuka sudah Romo Yadi, yang menutup juga akan Romo Yadi. Mohon Romo silakan. Terima kasih Bapak Ibu, Prof. Dede, kemudian Bapak Uskup dan para kiai telah hadir bersama untuk kebersamaan pada sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi awal yang baik kebersamaan kita ini untuk menyerukan pada umat semua bahwa kita harus sungguh hidup bersama ini dengan kebersamaan, saling menghargai, saling menerima, terutama masa-masa yang akan menghangat pada bulan-bulan yang akan datang ini. Ini tugas kita bersama untuk itu, menjaga, merawat suasana yang tentram damai untuk di Jakarta dan sekitarnya. Kita akan melaksanakan bersama seperti ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan kita akan mengakhiri dengan doa yang nanti akan dipimpin oleh Ustadz Andoko. Dan terakhir kita akan foto bersama biar ada kenangan, nanti bisa di-share melalui WA kita. Sekali lagi terima kasih, dan saya mohon untuk Ustadz kita tepuk tangan bersama. Dan mari kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Andoko. Ayo, silakan, dan nanti langsung foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi Romo Yadi minta saya yang paling muda katanya. Apa saya paling muda? Kita doa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dan itu agama Islam dan yang kedua. Astagfirullahaladzim, 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 ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salli wa sallim wa tabaraka wa ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan rahmat, pertemuan yang penuh dengan keberkahan, cinta kasih di antara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah bangsa kami bangsa Indonesia, bangsa yang penuh dengan kesadaran toleransi, bangsa yang penuh cinta damai, bangsa yang penuh tali kasih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, Monsinyur, mohon untuk foto bersama. Baik, mari kita kasih sikap yang resmi. Kita ikut bersama ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cheers. Ya, sekarang gayanya gaya pakai acung jempol 2. Gaya orang ini. Salam kerukunan. Salam kerukunan. Salam kerukunan. Ya, salam kerukunan. Salam kerukunan. Salam kerukunan. Mantap. Cukup? Belum ya. Kalau tadi salam kerukunan mantap. Mantap. Ya, mantap. Oh, ini kamu yang dia kan mengucapkan. Salam kerukunan. Video ya, diulang sekali lagi. Salam kerukunan. Sekali lagi. Salam kerukunan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan untuk buka puasa di bawah pulang masing-masing ada di belakang. Isinya sebetulnya nomor 2. Yang nomor 1 adalah perjumpaan yang menunjukkan bahwa FKUB memang berusaha, entah itu di tingkat provinsi, entah kota, kabupaten,
sungguh-sungguh berusaha untuk menjalankan peranannya sebagai pengikat kehidupan bersama, salah satu tentu saja ya, dalam rangka membangun toleransi. Acara hari ini sangat baik. Prof. Dede memberikan paparan yang rinci, konseptual, bagus, dan saya sengaja mempersilahkan tadi Pak Kiai Ardani dari Tangerang dan Pak Abdul Manan dari Bekasi, karena mereka adalah dua pribadi ini tokoh-tokoh di lapangan. Pak Dede kan dari FKUD Provinsi. Nah, saya berharap didengar juga yang dari Tangerang dan Bekasi, dan kebetulan hadir dua pribadi yang saya kenal baik. Moga-moga buahnya nanti pada waktunya akan keluar, buah yang berlimpah itu. Yang saya senang adalah Prof. Dede tadi mulai tidak dengan langsung mengenai toleransi, tetapi mengenai sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan tata negara. Bagi saya itu penting, karena akhirnya toleransi sumber utamanya bagi saya adalah kesadaran bahwa kita semua, siapapun kita, adalah warga negara Indonesia yang mesti mencintai negara ini yang dianugerahkan kepada kita secara istimewa.